Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang di rumah, baik yang juga ada di gereja, kita yang melayani Tuhan. Biarlah kita bersama-sama akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita akan datang menghadap hadirat Tuhan. Mari sama-sama persiapkan setiap hati kita dengan baik, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Walaupun kita ada di rumah, tetapi kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh meninggikan Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan. Allah yang besar, Roh yang berkuasa di dalam hidup kita, Roh yang hidup, yang memenuhi. Roh yang hidup peduliku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Oh Yesus, Rohmu yang kudus yang memulihkan kami. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup kami, di altarmu. Ku buka hati, oh kejamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Ku buka hati, oh untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat.
yang hidup, yang memenuhi setiap hati kami. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Engkau besar Tuhan. Sebentar saudari Dea akan berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan-Mu yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Kau selalu memberikan kami kesempatan Tuhan agar kami beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan. Kami akan meninggikan dan memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang layak ditinggikan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi kita berharap dan kita semua harus bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing, berikan sikap yang baik untuk kita memuliakan nama Tuhan. Karena Dialah benteng hidup kita, Dialah keselamatan kita. Mari sama-sama dengan hati yang bersuka menyatakan berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak akan kita gentar. Katakan Bapak Ibu Saudara-saudari, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Sama-sama katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau beserta. Yesus jaminan, Yesus jaminan hidupku. Amin. Mari sama-sama kita akan bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Berjalan bersama-Mu, takkan kami gentar, ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku sama-sama katakan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku,
katakan sekali lagi, Kau kekuatanku, penopang hidup kami. Bagi keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersama. Yesus, Engkau jaminan kami, Kau kekuatanku. Penopang hidupku, bagi keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Engkau jaminan kami. Amin. Segala pujian hanya untuk Tuhan kita. Dia yang menjadi jaminan di dalam hidup kita. Meskipun situasi kondisi belum menentu di dalam kehidupan ini, tetapi kita belajar untuk memiliki iman yang kuat, dan kita mengatakan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Mari sama-sama serahkan setiap kekhawatiranmu, setiap pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Yesusku tak pernah, sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Katakan, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur kami punya Allah yang menolong kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus kami, Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya
tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang setia, Tuhan yang memimpin hidup kami dengan kondisi apapun yang kami alami. Kami menyerahkan kehidupan kami, pergumulan kami, segala ketakutan kami, kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan yang menjadi benteng kekuatan kami akan mampu menjalani hari demi hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, biarlah kuasa Tuhan, Roh Tuhan berbicara melalui firman-Mu, dan biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan urapi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Kalau yang pertama, live ibadah saat pada pagi hari ini akan kembali bisa dinikmati di channel YouTube GBT Nazaret pada sore hari atau malam hari ini. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu yang memiliki anak-anak The Hope Generation bisa mengikuti ibadah online jam 9 pagi ini, mulai jam 9 pagi dan seterusnya. Dan jangan lupa akan ada challenge The Hope Generation. Mau tahu challenge-nya apa? Ada di Instagram The Hope. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan online, yang sudah memberikan melalui rekening gereja ataupun perpuluhan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ingin memberikan baik kas gereja maupun dana perpuluhan ada di nomor rekening yang akan kami sertakan. Terima kasih pengumuman. Mari sama-sama kita akan menikmati firman Tuhan. Dengan hormat Bapak Gembala akan tampil ke depan. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi dan selamat kembali beribadah. Pagi ini saya ingin bersama saudara membacakan dari Kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bunyinya demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di dalam bahasa Inggris dikatakan ayat ini, He that dwelt in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Orang yang tinggal atau berdiam di dalam tempat rahasia dari yang maha tinggi. Sekali lagi, dia yang berdiam atau tinggal di dalam tempat rahasia dari yang maha tinggi akan tinggal di bawah bayang-bayang dari yang maha kuasa. Dan dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi di sini dikatakan berdiam atau tinggal di dalam tempat rahasia dari yang maha tinggi. Ini yang kita akan renungkan. Tinggal atau berdiam di tempat rahasia dari yang maha tinggi.
pasal ini dalam tahun ini, terutama setelah kita melihat situasi dunia diliputi oleh semacam ketakutan, maka pasal yang terbanyak dibaca oleh orang-orang percaya, bahkan yang tidak percaya kepada Kristus sekalipun, menggemari pasal di dalam Mazmur 91 ini. Bahwa orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, atau orang yang duduk atau tinggal di dalam tempat rahasia dari yang maha tinggi, itu akan tinggal di bawah bayang-bayang dari yang maha kuasa. Dan orang ini akan berkata bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, itulah Allahku yang kupercayai. Nah, saudara-saudara, kita akan merenungkan tentang tempat rahasia dari yang maha tinggi. Apakah setiap orang dapat menikmati janji bahwa kita akan berdiam di dalam suatu keadaan di mana kita diproteksi, kita dilindungi, dan kita bisa mempercayai suatu kubu pertahanan? Ternyata kalau dilihat dari ayat ini, tidak semua orang. Hanya orang-orang yang tinggal di tempat rahasia dari yang maha tinggi, itu yang sebetulnya boleh berkata kepada Tuhan bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, apa sebenarnya tinggal di dalam tempat rahasia dari yang maha tinggi? Kalau kita mempelajari tabernakel terdiri dari 3 bagian: halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Sebelum Yesus Kristus dia mati tersalib, ruang maha suci adalah tempat rahasia dari yang maha tinggi, yang tidak boleh sembarangan orang datang ke sana. Hanya imam besar 1 tahun sekali. Tetapi kalau kita membaca di dalam Matius 27, Injil Matius 27 ayat yang ke-50 dan ayat ke-51, Injil Matius 27 ayat 50 dan 51 mengatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci, tirai bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi pada waktu Yesus Kristus dia menyerahkan nyawanya, maka dikatakan tabir atau tirai bait suci itu terbelah 2, sehingga tidak ada batas lagi antara ruang suci dan ruang maha suci. Saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus adalah suatu peristiwa di mana manusia sebetulnya mendapat kesempatan untuk tadinya tidak boleh ada di tempat di mana yang maha tinggi berdiam, tempat rahasia dari yang maha tinggi. Tetapi setelah Kristus mati disalib, menyerahkan nyawanya, maka tempat itu adalah tempat yang bukan rahasia lagi. Saudara-saudara, surga sebenarnya adalah sesuatu yang tertutup bagi orang berdosa. Tetapi setelah Kristus mati disalib dan mengatakan sudah selesai, maka manusia mendapat kesempatan untuk ada di dalam tempat rahasia dari yang maha suci itu. Nah,
bagaimana kita sekarang mengaplikasikan bahwa kita yang masih ada di dalam dunia ini dapat menikmati janji Tuhan bahwa kita yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa bisa berkata juga kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita, Allah yang kupercayai. Maka kalau kita melihat di dalam sebuah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal yang kelima ayat 24, di sini dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi tidak setiap orang bisa tinggal di tempat rahasia dari yang maha tinggi. Hanya orang-orang yang seperti Kristus, yaitu dikatakan yang telah menyalibkan, menyalibkan daging dengan semua hawa nafsu dan keinginannya, yang dapat tinggal di dalam tempat itu. Nah, kalau kita melihat ayat ini menerangkan tentang 3 hal. Pertama, dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Barang siapa menjadi milik dari Kristus Yesus. Yang kedua, ia telah menyalibkan daging. Jadi menyalibkan daging seperti Kristus tersalib. Yang ketiga, dia sudah menyalibkan daging itu dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Artinya yang ketiga menjadi pemenang atas hawa nafsunya dan menjadi pemenang atas keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Rasul Paulus memberikan gambaran siapakah orang yang dapat menikmati janji Tuhan tentang tinggal di dalam tempat rahasia dari yang maha tinggi. Saudara-saudara, ternyata yang pertama, kita ini harus menjadi milik dari Kristus Yesus. Apa artinya menjadi milik dari Kristus Yesus? Rasul Paulus sedang berbicara tentang kepemilikan. Dan pada waktu itu berlaku kepemilikan manusia atas manusia, yaitu seorang tuan yang mempunyai hamba, atau zaman itu masih disebut budak belian, saudara-saudara. Jadi seorang budak atau hamba itu adalah milik dari seorang tuan yang sudah dibeli. Dan istilah waktu itu disebut doulos. Dengan lain perkataan, doulos ini atau hamba ini adalah milik sepenuh dari seorang tuan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita menamakan diri anak-anak Tuhan, kita menamakan diri orang-orang Kristen, apakah kita sudah jadi milik Kristus? Apakah kita sudah menjadi hamba kepada Kristus? Kita sepenuhnya sudah dibeli, sebetulnya dengan harga yang tunai, yaitu dengan darahnya sendiri, yang sebentar kita akan peringati kematian dari Kristus. Saudara-saudaraku, menjadi hamba berarti bertindak sepenuhnya atas kemauan dari Tuhan. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran,
dan hidup. Berarti seorang hamba Kristus adalah hamba dari kebenaran. Dan ini diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6. Di dalam Roma pasal 6 dikatakan ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen di Roma bahwa mereka dulu sebetulnya hamba dosa, bahkan dikatakan jauh dari Allah. Tetapi dikatakan sekarang mereka sudah mentaati kepada pengajaran yang diajarkan kepada mereka, yaitu Injil yang memerdekakan. Sehingga kesimpulan Paulus mengatakan, kalau kamu sudah dimerdekakan, kamu sekarang sudah bebas dari dosa, merdeka dari dosa, dan menjadi hamba kebenaran. Masalahnya, kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi hamba dari kebenaran? Apakah kita sudah hidup dimiliki oleh Kristus? Sehingga apa yang Kristus pikirkan, kita pikirkan. Apa yang dirasakan oleh Kristus, kita juga merasakan. Apa yang dikehendaki oleh Kristus, itu juga yang kita kehendaki. Menjadi milik berarti tunduk sepenuhnya pada otoritas dari Kristus. Ini memang tidak mudah. Tetapi seperti Yusuf, dia berserah ketika dijual kepada orang-orang Mesir. Sehingga akhirnya dia mencapai sebuah tingkat ketika dia dimiliki oleh apa yang Tuhan beri kepada dia, yaitu mimpi-mimpi. Saudara-saudaraku, kita mungkin punya mimpi dan mimpi kita belum terwujud. Tetapi kalau kita menjadi milik Kristus, cepat atau lambat, maka rencana Tuhan akan genap di dalam hidup kita. Ini yang pertama, menjadi milik Kristus. Yang kedua, menyalibkan daging. Apa artinya menyalibkan daging? Apa kita harus kembali mengulangi seperti orang-orang Filipina? Setiap merayakan kematian Kristus, mereka ada upacara-upacara orang yang siap disalibkan. Apakah itu yang dimaksud? Sebetulnya bukan, saudara-saudara. Menyalibkan daging berarti kita harus tahu bahwa Kristus itu harus diam di tahta hati kita. Dia yang memiliki kita, mempunyai otoritas atas kita. Dia adalah Tuhan kita, yang kita sebut Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan, berarti dia harus duduk di kursi pemerintahan. Dia harus menjadi pemerintah kita. Dan kita, kita itu harus sudah tersalib. Menyalibkan daging artinya mati buat aku, supaya Kristus hidup di dalam kita. Nah, saudara-saudara, ini diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada orang Galatia kembali. Kalau kita membaca di dalam surat Galatia pasal yang kedua, ayat ke-19 dan ayat 20, Rasul Paulus mengatakan, sebab aku telah mati. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20 mengatakan, namun
Aku hidup. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya mati untuk aku. Saudara-saudara, ini sebuah pertanyaan berikut. Apakah aku atau saya yang di dalam atau di atas tahta kemauan dan pikiran saya, ataukah Kristus? Itu sebabnya sejak saya berusia 19 tahun saya menyadari hal ini, bahwa harusnya Kristus yang memerintah. Bukan kemauan kita, bukan daging kita lagi, bukan maunya kita lagi. Kata orang Jakarta, semau gue. Tidak, saudara-saudara. Tetapi harus ada yang disangka, bahkan dimatikan, yaitulah daging kita sendiri. Artinya aku yang bertahta di atas tahtaku itu harus pindah ke salib, memandang kepada salib. Lalu dia yang duduk di tahta. Itu sebabnya ketika Yesus duduk di tahta hati saya, Tuhan bilang pergi, maka saya pergi. Dan selama 53 tahun ini Tuhan, dia selalu bertahta di dalam hati. Walaupun ada kemungkinan untuk beberapa saat aku ini ingin duduk lagi di tahta, tetapi ketika kita menyadari bahwa kita bukan milik kita sendiri, kita harus kembalikan aku kita disalib supaya Kristus hidup di dalam kita. Dia akan memerintah di dalam kita. Bahkan janjinya tentang kepemilikan, tentang sesuatu. Di dalam surat Petrus dikatakan janji-janji yang indah dan berharga. Termasuk janji dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu tergenapi di dalam kita. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Dan yang ketiga, kita perlu menjadi pemenang atas hawa nafsu daging dan segala keinginan-keinginan daging yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang harus kita alami. Hidup sebagai pemenang dan bukan hanya teori. Pemenang atas apa? Pemenang atas hawa nafsu kita. Dan kita tidak pernah berhenti untuk terus menjadi pemenang selama kita masih tinggal di dalam daging ini. Karena apa? Karena daging mempunyai keinginan. Dan keinginan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Sehingga antara roh dan daging itu selalu. Tetapi kalau kita mengklaim diri kita sebagai lebih dari pemenang, maka ini harus kita alami. Saudaraku, seorang pemenang yang sudah melihat bekas pemenang terkapar di ring tinju. Ketika wasit hitungan, maka seorang pemenang itu harus siap kembali. Jikalau orang yang dia pukul itu kembali bangkit, saudara-saudara, hawa nafsu dan keinginan daging itu selalu ingin bangkit di dalam kita. Dan ini harus diakui. Selama kita tinggal di kemah kita yang lama,
daging dan keinginannya dengan hawa nafsunya itu selalu ingin kembali bangkit. Tapi kalau kita mengatakan saya adalah orang yang lebih dari pemenang, maka saya percaya kita sungguh-sungguh akan menikmati apa artinya jadi pemenang. Itu sebabnya di dalam Roma 8 Rasul Paulus ungkapkan pernyataannya bahwa dirinya adalah sebagai pemenang. Pada waktu dia mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat 37 mulai, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. We are more than conqueror. Kita lebih dari penakluk oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada Allah berada di tempat maha tinggi, di mana Kristus juga sudah naik bagi kita di tempat yang sama. Itu sebabnya kalau kita mengklaim diri kita sebagai lebih dari pemenang, maka kita benar-benar adalah orang-orang yang tinggal di dalam tempat rahasia dari yang maha tinggi. Dia berdaulat dan dia bertanggung jawab terhadap hidup kita. Bahkan sehelai rambut pun dia tahu kalau itu jatuh. Saudara-saudara, dia menghiasi hidup kita tanpa kita sadar, seperti bunga di padang. Itu sebabnya pada waktu kita menjadi pemenang dan kita menikmati proses kemenangan yang Tuhan buat di dalam hidup kita, mungkin secara rahasia, karena dikatakan tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi. Proses itu sesuatu rahasia. Saya percaya dalam saat-saat ini Tuhan sedang dengan otoritas memproses gereja menjadi gereja yang sempurna, tetapi dengan tangannya sendiri. Dia membuat sesuatu yang dianggap tidak baik adalah sesuatu proses untuk membuat kita menjadi seperti kehendaknya. Saya ingat kalau seorang mempelai, dia diproses untuk menjadi seorang mempelai yang siap bagi mempelai laki-laki. Dia tidak biasa diperlakukan seperti apa tukang rias itu buat. Tetapi pada ujungnya dia siap menjadi seorang mempelai. Saudara-saudara, keinginan daging dan hawa nafsu itu selalu mencegah manusia untuk menikmati apa artinya menjadi pemenang. Itu sebabnya dalam saat ini satu hal ingin saya bersama saudara renungkan. Kalau kita menjadi milik Tuhan seperti Yesus adalah milik Bapa, kita juga adalah milik daripada Bapa. Tidak ada satu kepercayaan yang mengizinkan orang yang percaya itu memanggil Bapa. Kalau kita adalah anak dan dia Bapa, maka saya percaya di dalam ayat terakhir kita baca Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi
menjadi milik Kristus. Kita menyelipkan kita punya aku, daging. Kita menjadi pemenang. Ini membuktikan bahwa kita adalah anak-anak. Dan kalau anak, maka dikatakan Bapa sayang kepada anaknya. Nah, Tuhan juga sayang kepada kita. Adakah dalam saat ini kita merasakan kasih sayang Bapa? Kita akan menikmati kembali perjamuan kudus sebagai bukti bahwa Dia adalah Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tetapi mendapat hidup yang kekal. Kita menyanyi seperti Bapa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, saudara-saudara yang ada di rumah, kiranya saudara juga mensiapkan apa-apa yang perlu untuk kita sama-sama menikmati kasih sayang Tuhan dengan mengingat kasih Bapa yang sudah memberikan Yesus kepada kita untuk berkorban. Itu sebabnya ketika kita merenungkan kasih Bapa, kita mengingat betapa Dia telah berkorban bagi kita sekalian. Kita mengangkat roti atau apa yang saudara ada di rumah dan mengatakan sekali lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesuai dengan firman Tuhan, adakah kita percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan.
mengangkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sesuai dengan firman Tuhan, adakah kita percaya bahwa cawan berkat yang kita mintakan berkat di atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Kita menyanyi lagi. Yesus, Yesus. Yesus. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan kepada kami apa yang tidak layak kami terima, yaitu tubuh-Mu sendiri. Sudah tergantung di atas kayu salib, dan dengan darah-Mu Engkau menyucikan kami dari segala dosa. Kami telah berpindah dari maut kepada hidup. Dan sekarang tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Teguhkan kami sebagai milik-Mu, dan biarlah kami serahkan diri kami sepenuhnya sebagai korban yang hidup, sehingga kami melihat kemenangan demi kemenangan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.